Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan di pagi ini. Dan sekiranya kita semua dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita bersama-sama melandasinya dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Bacaan pagi ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayat 47. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 43. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Oleh karena pemeliharaan dan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami menikmati hidup ini. Kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan yang terus kami alami, menolong kami dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, mampukan dan tolong kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini sungguh-sungguh kami aplikasikan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayat 47. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat Musa yang terakhir. Firman Tuhan, lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, ada dua sikap yang salah ketika orang diperhadapkan kepada hukum. Yang pertama adalah orang yang mengabaikan hukum itu. Sikap yang kedua adalah orang yang menganggap hukum adalah segalanya. Yang mana sikap yang benar? Tidak ada yang benar dari sikap itu. Keduanya tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Musa di akhir hidupnya mengajak umat Israel
bersikap yang benar terhadap hukum, memperhatikan firman Tuhan dengan setia. Musa dan Yosua mengajarkannya kepada umat Israel untuk dinyanyikan dan diingat akan perkataan yang disampaikan Allah. Ayat 44 sampai ayat 45. Bahkan Musa menegaskan di ayat 46 bagian A agar bangsa Israel tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian, peringatan, dan Taurat. Semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan, didengar, dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Ayat 46 bagian B. Mengapa? Karena kelangsungan berkat Allah atas kehidupan mereka dan anak cucu di tanah perjanjian tergantung kepada seberapa besar keinginan mereka untuk memelihara dan menaati Taurat Tuhan. Itulah sebabnya Musa menegaskan bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada bangsa Israel harus mereka dengar dan lakukan, sebab perkataan itu bukan ucapan kosong. Mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Musa bukanlah sesuatu yang sia-sia, sebab apa yang diajarkan Musa bukan perkataan yang hampa, melainkan sumber kehidupan mereka. Ayat 47. Bahkan Alkitab sendiri menyaksikan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena itu, hendaknya lah firman Tuhan itu diperhatikan dan dilakukan dengan setia. Dengan mendengar dan melakukan apa yang disampaikan Musa, bangsa Israel akan diberkati dengan berkat panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, dengan hidup di dalam firman Tuhan, dengan mendengar dan melakukannya dengan setia, percayalah, kita akan memperoleh sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Maknailah setiap firman Tuhan yang kamu dengar dan senantiasa melakukannya dalam kehidupan ini. Ingat, di dalam Dia kita selalu dituntun untuk hidup yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kasih-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami saat ini. Mengajarkan kami untuk tetap setia memperhatikan, melakukan setiap firman Tuhan dengan setia dalam hidup kami. Kami memohon supaya Tuhan menolong kami
untuk dapat melakukan firman yang kami dengarkan di pagi ini dengan setia atas hidup ini. Ya Tuhan, berdoa di pagi ini untuk setiap umat-Mu dalam masing-masing keberadaan mereka, pekerjaan masing-masing mereka, kemampuan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan akan menaungi dan memelihara mereka, sehingga mereka hidup sebagaimana mestinya. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul karena berbagai hal, bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena usia lanjut. Bahkan ada begitu banyak hal yang sering umat-Mu mengalami pergumulan. Ya Tuhan, topangan, kekuatan, dan pertolongan, kami percaya Tuhan yang akan menyatakan bagi segenap umat-Mu yang bergumul. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam menjalani setiap kehidupan mereka. Karuniakan kemampuan dan kesabaran agar mereka senantiasa hidup berpengharapan kepada Tuhan. Berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan senantiasa memberkati. Berdoa untuk pemerintah sebagai hamba Tuhan, berkati dan tolonglah mereka. Pakai mereka supaya mereka senantiasa melakukan roda pemerintahan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, keberadaan kami di hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, pertolongan, pemeliharaan yang asalnya daripada Tuhan akan menaungi kami semua. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu. Ampuni setiap kesalahan kami, dan dengarkanlah kami yang datang bermohon dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.